Sedikitnya 109 rumah di 4 RT di Kelurahan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi, rusak diterjang angin puting beliung pada Jumat siang kemarin, tepat setelah hujan deras mengguyur Bekasi. Menurut warga, angin kencang terjadi cukup cepat sehingga merusak rumah tinggal. Warga yang ada di sekitar lokasi pun panik dan mencari tempat berlindung. Angin menerbangkan sejumlah material termasuk atap rumah warga. Sementara itu, pemerintah Kota Bekasi masih melakukan pendataan terhadap kerusakan yang ditimbulkan dari bencana angin ini. Bantuan sementara berupa terpal serta tenda sudah dikirim ke lokasi untuk posko bencana. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, perkiraan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kondisi terkini dari terjangan angin puting beliung yang merusak atau membuat rusak ratusan rumah? Kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami Gina Vita dari lokasi. Vita. Iya, Bayu, kalau tadi yang Bayu sebutkan 109 itu ada di wilayah lain. Kalau saya saat ini tepat berada di kelurahan atau desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Total ini ada 64 rumah yang rusak akibat terjadi angin puting beliung pada hari Jumat lalu. Dari total 64 rumah, ini ada salah satu wilayah yaitu tepatnya saya berdiri saat ini di RT 12 yang mengalami kerusakan yang cukup parah. Tadi informasi yang kami dapatkan dari pihak BPBD. Nah, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kemudian dampak dari angin puting beliung yang menerjang salah satu rumah. Ini rumahnya, kita akan coba sapa dan juga berbincang dengan pemilik rumah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Mbak, saya Vita dari TV One. Dengan Mbak siapa? Uum. Dengan Mbak Uum. Ini saya masuk, saya copot sepatu dulu deh Mbak. Sebentar. Dengan Mbak Uum. Mbak Uum sudah lama tinggal di sini? Sudah lama. Ini saya izin masuk, nggak apa-apa ya Mbak ya? Mbak Uum, kemarin waktu kejadian ada di sini Mbak? Iya, berdua anak. Okay. Waktu pas kejadian, ini yang rusak apa aja Mbak? Boleh diceritakan? Boleh geser sebentar Mbak? Di sini? Nah. Cuma ini aja tuh asbes. Terus sama ini kayu. Oh, jadi asbes sama kayu ini setengahnya hampir terbang ya kemarin Mbak ya? Iya. Oh, terus apa lagi Mbak? Tuh jatuh, balok. Oh, jadi ini ada beton iya. Segede ini Mbak? Iya. Ini jatuh dari atas? Ini jatuh dari atas. Oh, oke, mungkin kameramen saya bisa memperlihatkan. Jadi warna putih ini jatuh dari atap ya Mbak ya? Oke, jatuh dari atap. Nah, ketika kejadian Mbak Uum ini di rumah sama siapa? Sama anak. Sama anak berdua? Suami? Mbak? Kerja. Suami kerja? Waktu itu boleh Mbak ceritain gimana sih Mbak kejadian waktu itu? Dan saya nggak tahu ya, tuh ya hujan, teduh. Terus pas itu sholat Jumat kan turun, terus saya sholat di sini. Terus nggak lama lagi. Jalan ngelihat Mbak lokasi di mana? Coba. Terus selesai sholat di sini. Oh, lokasinya di sini. Iya. Terus pas di sini. Selesai sholat. Terus saya sini, terus mama hujan, kata anak begitu. Hujan di sini deh, gitu. Terus langsung dar gitu di sini. Begitu ke sono, anginnya langsung begitu astagfirullahaladzim begitu. Terus saya lari situ nutup pintu. Bapak cariin pintu. Di sini saya, ya Allah. Saya baca Yasin, saya bisanya gituan doang ya teh. Baca Yasin. Nah, maksud saya kemari, ya Allah rumah saya begitu. Ya Allah untung gak apa-apa, saya gemeteran teh. Itu dong anak apa? Anak ketakutan juga begini juga. Jadi waktu itu berdua sama anak di rumah. Kejadian waktu jam berapa Mbak? 1:30. 1:30. Waktu itu tapi Mbak Uum sempat mengalami luka gitu nggak sih? Enggak, cuman gemeteran doang teh. Itu jatuh ada di situ, itu nggak kena gitu maksudnya, nggak kena apa-apa. Di sini nggak ada kayu, nggak ada, udah pada nggak ada. Itu juga listrik udah pada nggak ada lampunya ininya.
sih Mbak, hujan dulu atau angin? Angin dulu, angin sambil hujan juga dikit, enggak banyak. Enggak. Itu kejadian berapa lama Mbak waktu angin kencang datang ke sini? Cuma 5 menit doang. Enggak lama iya. Langsung tur begitu, gubrak gitu, jatuh. Pada jatuh tuh sepeda. Tapi nggak sempat keluar ya waktu itu Mbak ya? Enggak, saya panik, enggak takut. Udah banyak orang sih di luar, langsung saya buka, ya Allah, gitu doang. Mbak, terus setelah kejadian itu Mbak masih tetap ada di kamar. Iya, kerjaan di sini di dalam. Setelah itu gimana Mbak? Pas keluar, saya langsung keluar. Saya memang bisa baca Yasin. Udah saya keluar langsung ke sini. Udah, orang mau pada teriak-teriakan. Dan ini belum diperbaiki ya Mbak ya, atap yang rusak ini ya Mbak ya? Belum. Boleh kita geser ke sini Mbak? Tadi Mbak. Jadi untuk atap ini belum diperbaiki, rencana kapan Mbak diperbaiki? Tahu. Sekarang kali niatnya, Mak. Itu takut hujan. Nah itu gimana Mbak? Sekarang kan ini kan apalagi lagi musim penghujan, terus ini atapnya rusak kan? Itu gimana nanti Mbak? Iya, ini mau diperbaiki. Ada rencana mengungsi begitu nggak sih Mbak? Enggak. Enggak. Enggak, anak enggak mau. Enggak ada emak. Enggak mau. Enggak. Mbak, ini alasan mau diperbaikinya nanti ini apa sih Mbak? Boleh diceritain mungkin Mbak? Enggak, cuma dipakai kayu aja, pakai asbes gitu. Penting rapet saya, Mak. Enggak kehujanan, udah gitu deh. Ini Mbak, yang menjadi harapan saat ini dari Mbak Uum apa sih Mbak? Kalau boleh tahu. Harapan saya mah biar rumah saya rapet aja lagi gitu, udah. Enggak kehujanan teh. Ini suami kerja di mana Mbak? Kerja di PT Virtus. Anu nyapu. Sebagai bersih-bersih Iya. Mbak Uum, sebetulnya ini sempat nggak sih Mbak ada himbauan gitu ya dari pihak setempat atau pernah mendengar informasi misalnya ada potensi ada angin kencang di wilayah Bekasi, sempat dengar informasi itu nggak? Enggak sempat enggak dengar. Dan pihak setempat misalnya RT RW ada tidak misalnya himbauan ke warga, ada antisipasinya nih gitu kan, ada potensi angin kencang, sempat ada himbauan nggak misalnya untuk mengungsi atau seperti apa? Enggak. Nggak ada himbauan seperti Enggak, iya. Oke. Nah Mbak, terakhir Mbak Uum, apa sih Mbak yang menjadi harapan dari Mbak Uum selain tadi juga ada perbaikan ya, ada perbaikan untuk atap dan lain sebagainya, rumah yang rusak, apalagi yang menjadi harapan? Ini aja saya mau biar rapet teh. Udah gitu doang, enggak kehujanan. Biar nanti kalau misalnya pas kehujanan gitu biar juga aman gitu ya Mbak ya. Itu menjadi harapan Mbak Uum ya. Oke baik, terima kasih Mbak Uum atas waktunya, semoga sehat-sehat selalu untuk Mbak Uum dan juga keluarga. Dan itu pemirsa sedikit perbincangan saya dengan salah satu warga yang terdampak akibat terjadi angin puting beliung pada hari Jumat lalu. Yang menjadi harapan adalah salah satunya mengenai perbaikan dari atap rumah yang memang tadi sempat mengalami kerusakan akibat terjadi angin puting beliung pada hari Jumat lalu. Saya kembalikan ke Bayu dan Rati. Baik, terima kasih Gina Vita yang sudah berbincang langsung dengan warga yang terdampak dari angin puting beliung. Waspada juga untuk masyarakat di wilayah Indonesia karena ini kita mungkin merasakan dampak dari fenomena La Nina, bisa menjadi intensitas hujan cukup tinggi, kemudian banjir bandang, longsor, angin puting beliung. Jadi waspada ya. Semoga dengan berita ini juga bisa memitigasi dari resiko bencana di wilayah kita sendiri. Menjadi awareness ya buat kita Pastinya. semua. Oke, kami